Hanya kita punya mata, jadikan mata yang bertakwa kepada Allah. Kita punya mulut, jadikan mulut yang bertakwa kepada Allah. Kita punya tangan, punya kaki, jadikan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunanya salah satu membawa keberuntungan. Apa yang beruntungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Allahu rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim amma ba'du. Fi hadhil fursah ittaqullah wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara seiman, seagama, mudah-mudahan kita semua diridhai, diberkati, dirahmati, dan insya Allah disayang dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa merupakan mukhul ibadah, otaknya ibadah. Sama-sama kita panjatkan doa, mudah-mudahan Allah menerima iman kita, menerima Islam kita, menerima semua amal ibadah kita, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah, sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah cintai, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Makanya gunakan sebaik-baik mungkin untuk mengumpulkan kebaikan. Kalau semasa hidup di dunia ini kita melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah hasilnya baik, dan nanti Allah tempatkan pula di tempat yang baik. Timbul pertanyaan, tinggal kita mau atau tidak. Kalau mau, insya Allah kita dapat. Kalau tidak mau, jangan salahkan orang lain, tapi yang salah kita yang tidak mau. Alhamdulillah, pada pagi ini kita mau mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Orang melakukan kebaikan, yang pertama karena ada khauf, yang kedua karena roja, yang ketiga karena hubub. Yang dimaksud dengan khauf adalah ada rasa takut. Jadi kalau tidak sembahyang, takut sama Tuhan. Kalau tidak puasa, takut sama Tuhan. Kalau tidak melakukan kebaikan, takut kalau diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khauf namanya. Boleh tak? Boleh, dan itu tidak ada salah. Dan tingkat yang kedua, itu ada rojak. Rojak itu ada maunya. Melakukan kebaikan, kita tahu Allah bakal memberikan pahala. Sebagai contoh, kemarin hari Asyura, di situ diberitahu barang siapa yang melakukan puasa sunat Asyura, pahala yang diberikan Allah, yang pertama Allah kasih pahala 1000 orang, 10.000 orang menunaikan ibadah haji. Tak kata orang yang menunaikan ibadah haji 10.000 kali. Yang kedua, Allah kasih pahala 10.000 malaikat. Yang ketiga, Allah kasih pahala 10.000 orang mati syahid.
sekali mengerjakan haji, mabrur, dakhalal jannah, masuk surga. Orang yang mati syahid masuk surga. Dan orang yang malaikat masuk surga. Kita dapat sebanyak itu, husnuzan kepada Allah, masuk surga. Timbul pertanyaan, banyak tak yang ngerjakan kemarin? Nih yang hadir nih, banyak tak ngerjakan? Itu puasa sunat. 1 hari tanggal 10. Kalau 2 hari 9, 10. Kalau 3 hari 9, 10, 11. Bagi yang ngerjakan, alhamdulillah. Nah, macam mana kalau tak? Jawabannya singkat. Pahala tak dapat, pasang niat sekarang. Ya Allah, kalau kau panjangkan umurku sampai Asyura tahun depan, aku janji ya Allah, aku nak melakukannya. Kebetulan sampai, kerjakan. Kebetulan mati, sudah dapat pahala seperti orang yang sampai umurnya pada tanggal 10 Muharram. Jadi pahalanya besar niat. Memberi buka orang yang puasa pada tanggal 10 Muharram, Allah beri pahala seperti mengenyangkan semua umat Muhammad. Dan kemarin ada yang nyantuni anak yatim. 1 helai rambutnya Allah angkat 1 derajat. Ini puasa sunat, apalagi puasa wajib. Allahu Akbar, besar nian pahalanya. Timbul pertanyaan, kenapa Allah memberikan pahala demikian besar? Ini rahim dan rahmannya Allah. Kenapa? Kita ini umurnya pendek-pendek, Pak. Kalau umat dulu ada yang 1000 tahun lebih, 900 tahun lebih. Jadi ibadahnya panjang kalau ibadah. Sedangkan umat Muhammad ini umurnya lebih kurang Nabi lah, 63 tahun. Jadi kalau bapak yang hadir sekarang berumur 62 tahun, insya Allah setahun lagi meninggal. Nah, kalau yang 63 tahun, kemungkinan sehari 2 inilah meninggal. Apa iya? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi yang jelas, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila kematian telah mendatangi kamu, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Terima. Macam mana cara nerimanya? Ada hadis dari Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallah liqa'ahu. Barang siapa yang kepengen mati. Saya nak nanya, ada yang kepengen mati tak? Nih yang hadir nih. Barang siapa yang kepengen mati, berarti kepengen bertemu dengan Allah, Allah menerimanya. Wa man kariha, barang siapa yang enggan, tidak mau, maka Allah tidak bakal mau menerimanya. Timbul pertanyaan, siapa yang kepengen mati? Mungkin bekalnya sudah banyak. Nah, timbul pertanyaan, yang hadir ini bekalnya banyak belum? Kalau belum, jangan mati. Berapa, Pak? Sudah banyak belum mati? Lihat firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul ashabul jannati humul faizun. Hai orang-orang yang beriman, kita masuk. Kalau udah beriman, kita tidak datang ke masjid dan tidak duduk di masjid, berarti kita masuk. Bertakwalah kepada Allah, tinggal kita. Mau tak ngerjakan perintah Tuhan, mau tak meninggalkan larangan Tuhan. Dibucuk di tengahnya lagi, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok? Kira-kira sudah siap belum? Bekalnya sudah siap belum, Pak? Rata-rata jawab belum. Allah maha teliti apa yang sudah kamu kerjakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan, ada catatannya kaget. Keburukan sekecil apapun yang kita kerjakan, ada pula balasan dan catatan di sana. Maka dari itu, janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Akibat lupa kepada Allah,
Allah jadikan orang tersebut lupa sama dirinya sendiri. Timbul pertanyaan, tahu tak Pak? Orang yang lupa sama Tuhan akhirnya lupa sama dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dia hidup. Dia lupa yang beri rezeki itu Allah. Dia lupa yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Akhirnya lupa sama dirinya sendiri, lupa sembahyang, lupa puasa, lupa ngaji, lupa berbuat baik, Allah lupakan. Inilah golongan orang yang fasik. Apa sebab? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'in wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Punya mata tapi buta. Al-Quran ada di rumah, ditengok idak, dibaca idak. Masjid di dekat rumahnya lah, idak datang ke masjid padahal nengok masjid, itu buta. Mana makanya? Makanya kita punya mata, jadikan mata yang bertakwa kepada Allah. Kita punya mulut, jadikan mulut yang bertakwa kepada Allah. Kita punya tangan, punya kaki, jadikan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunanya salah satu membawa keberuntungan. Apa yang beruntungnya? Nanti di waktu malaikat Israel datang menjemput kita atas perintah Allah. Kira-kira kapan, Pak? Pak, kapan kira-kira? Tak tahu kan? Tunggu be, bakal sampai ke. Nah, malaikat Israel datang, dia datang kepada mulut. Mulut yang suka baca Quran ngomong, jangan kau ambil dari mulut ini karena banyak baca Quran. Datang ke mata, matanya ngomong, jangan karena sering melihat kebaikan, melihat Al-Quran. Datang ke kaki, suka melangkah ke masjid. Datang ke tangan, suka bersedekah. Dari pala tak bisa, tangan tak bisa, kaki tak bisa, malaikat pergi ngadap Tuhan, tidak jadi mati. Untung kan? Untung Pak. Mau tak kira-kira Pak? Tak jadi mati. Tak bisa malaikat. Akhirnya lapor sama Tuhan, ya Allah, hambamu ini jadi tabu bagi aku. Setiap anggota yang kau perintahkan aku mencabutnya, aku tak sanggup, aku tak bisa. Karena ada perlawanan dari dia. Apa ada orang melawan malaikat, Pak? Bu, ada apa ada orang melawan malaikat? Salah satunya kita misalnya. Salah satunya lagi Nabi Musa. Nabi Musa waktu didatangi malaikat berbentuk manusia, aku nak mencabut ruhmu, digocoh sama malaikat, pacul matanya. Ngadu malaikat kepada Tuhan. Kata Tuhan, kau ngomong apa? Aku bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, aku pengen mencabut ruhmu, kau mati. Apa kata malaikat? Digoconya, nih mata aku, lepas sikok. Akhirnya, kata Allah, sudah kubaiki. Sekarang kau ngadap Nabi Musa. Jangan ngomong aku nak cabut. Bilang, aku diperintahkan Allah untuk mencabut ruhmu. Tapi sekarang ada fasilitas. Apa fasilitasnya? Kau pilih satu di antara dua. Yang pertama, aku cabut kau sekarang, mati dan menghadap Allah. Yang kedua, aku cabut sekian lama lagi, baru mati, kau menghadap Allah. Pilih yang mana? Kalau kita milih yang mana, Pak? Pak, milih yang mana kira-kira? Milih yang kedua ya? Nabi Muhammad macam itu juga. Ya Muhammad, aku datang ke sini ziarah dan menjalankan perintah Allah untuk mencabut ruhmu dan kau menghadap Allah. Kau tinggal pilih, mau hidup panjang lagi atau mati sekarang. Nabi Muhammad milih sekarang. Nabi Musa milih sekarang. Kalau kita milih kaget Pak ya. Macam ini Pak. Tengok dulu. Hei malaikat, tempat aku di mana? Kalau tempatnya di surga sekarang deh. Tapi kalau tempatnya neraka, aku nak tobat dulu. Bisa macam itu, Pak? Coba baik kaget. Jadi dia nyabut dari sini dah sanggup, dari sini sanggup, dan kalau dah sanggup, apa kata Allah? Kau tulis namaku di telapak tanganmu. Jadi ditulis nama Allah di telapak tangan, kayak pet lah sekarang. Kau lihatkan. Begitu dilihat, nama Allah tersebut, kepengen hamba ini tadi bertemu dengan Allah.
Kepengen dia ke sana. Dia nengok tempat yang sangat indah, yang bakal diberikan fasilitas oleh Allah, nyaman senyaman-nyamannya. Aku mau, kata dia. Cabutlah ruhnya pelan-pelan. Tidak terasa sakit. Sakit dikit lah kayak dicubit. Kalau tidak percaya, cobalah. Kalau sampai sakit kaget, tak jadi, temui saya. Ya Pak? Apa? Yang ditengok surga. Akhirnya dicabut pelan-pelan. Allahu Akbar. Dengan perasaan gitu, tak terasa sakit. Apa ya? Lah di zaman Nabi Sulaiman, bukan Sulaiman, zaman Nabi Yusuf, itu kan perempuan yang motong tangannya udah terasa sakit. Kenapa? Nengok Yusuf ganteng macam itu. Apa lagi nengok surga? Ceweknya ganteng-ganteng, anu cantik, cowoknya ganteng-ganteng. Tapi ibu udah khawatir, Bu. Sekalipun suami ibu dibagi Tuhan 100 bidadari, ibu tak katik perasaan cemburu. Kalau di dunia ini, kalau suaminya kawin lagi cemburu lah, Bu. Kemarin ada yang nawari madu sama saya di pasar. Pak, beli madu dah, ini asli. Dak. Ngapa, Pak? Setahu saya madu yang asli itu kalau bawa ke rumah orang rumah malah. Tahu kan? Madu yang asli itu, Pak. Bawa balik ke rumah orang rumah marah. Nah, itu tanda madu asli. Tapi kalau madu yang dalam botol tuh, entah iya entah tidak lah. Tak tahu lah tuh. Nah, Bapak Ibu yang Allah cintai, tadi ada khawf, ada raja. Kalau bisa kita naik ke tingkat yang ketiga. Hubub. Apa hubub tuh? Cinta kepada Allah. Jadi, pada suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, mata sa'ah. Wahai Rasul, kapan hari kiamat? Padahal tentang hari kiamat yang tahu cuma Allah. Waktu Jibril nanya, Nabi ngomong, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasaid. Yang bertanya sama yang tanya sama-sama lah. Tak ada tahu, yang tahu Allah. Nabi tak menjawab. Tapi setelah Nabi diam sebentar, Nabi tanya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Itu pertanyaannya, Pak. Tak perlu kita tahu kiamat besok, kiamat seminggu lagi, kiamat sebulan lagi, tak ada perlu. Tapi yang paling perlu adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat tersebut. Sahabat tadi ngomong, ya Rasul, aku tidak mempersiapkan ibadah banyak seperti Abu Bakar. Tidak menyiapkan ibadah seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Tapi aku sangat cinta kepada Allah dan aku sangat cinta kepadamu. Bekalnya itu, Pak. Habbah tadi, cinta kepada Allah dan cinta kepadamu. Apa jawab Nabi? Nanti di akhirat kau bersama-sama orang yang kau cintai. Makanya, Pak, cinta kepada Nabi Muhammad, kita sama Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi-Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, insyaallah kita bakal bersama dengan dia nanti di sana. Yang bahaya itu sih kok cinta sama Mike Tyson, sama dia kagak entah kemana pula. Cinta sama ini, Allahu Akbar. Bu, sama suami cinta dah, Bu? Kalau cinta bersama dia kagak. Tapi saya pernah ceramah nyampaikan, kalau cinta seorang suami kepada istrinya 50% baik. Suami kepada istri, istri kepada suami 50% baik. Kenapa? Kalau 100% mati dia, ibu kalang kabut dibuatnya. Tapi kalau 50 mati dia, siapa tahu ada yang melamar. Lah siapa tahu, Bu, selama ini suaminya kurang, tahu-tahu yang melamar kiai, kayo rayo, masih muda pula, hafal Quran, rajin ibadah, terima bela, Bu. Tapi kalau yang melamar ni mabuk, tak sembahyang, tolak bela. Ngapa? Nyusah-nyusahi bela. Nah, jadi mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dilatih tu. Jadi yang pertama khauf, rasa takut, yang kedua ada maunya, dan yang ketiga, apa yang ketiga ini? Hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu yang bisa orang hebat. Tidak, kita juga bisa. Yang penting mau apa tidak. Kalau mau, ya insyaallah sampai. Bapak Ibu yang Allah cintai, ada seorang ahli surga. Mudah-mudahan kita masuk. Orang ahli surga ini bertanya kepada Nabi,
Wahai Rasul, beritahu kepadaku yang menyebabkan aku masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk. Apa kata Nabi? Hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Masuk kita. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu. Tidak disebut sunat, yang wajib. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ini bagi yang mampu. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Titik. Setelah Nabi ngomong, apa jawaban orang tu? Ya Muhammad Rasulullah, demi Allah, tidak bakal ku tambah dan tidak bakal ku kurangi. Aku mengerjakan apa yang kau perintahkan. Apa kata Nabi? Kalau engkau pengen melihat pemuda surga, lihatlah pemuda yang bertanya tadi. Di sini intinya Pak, setelah pokok-pokok Islam disampaikan, apa kata pemuda tadi? Tidak menambah, tidak mengurangi. Contoh, sembahyang subuh itu kan 2 rakaat. Jangan ditambah jadi 6 rakaat. Salah. Sembahyang wajib itu 5 waktu. Jangan ditambah jadi 7. Salah. Jadi seadonya belah. Ini perintahnya. Sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami patuhi. Masuk surga. Yang menambah-nambah itu dikhawatirkan. Salah. Dikhawatirkan bid'ah. Kalau masuk ke dalam golongan bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang baru itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu tujuannya adalah neraka jahanam. Jadi cukup belah, pas-pasan, jadilah. Oh, masalah dunia. Ada lagi perintah Nabi. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu masalah dunia daripada aku. Laksanakan sekendak kamu. Itu masalah dunia. Contoh, kalau masjid dulu dak kati atap, sekarang ada atap. Kalau masjid dulu, misalnya dak kati poslen, sekarang ada poslen segala macam. Ini masalah dunia diperbolehkan. Nah, kira-kira masuk dah kita Pak. Dak usah nambah-nambah Pak. Sembahyang 5 waktu jadilah. Puasa Ramadan, jadilah. Zakat bagi yang mampu, jadilah. Yang paling penting adalah mengerjakannya dengan hati yang bersih. Mengerjakannya ikhlas. Mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bakal mendidik diri kita menjadi orang yang sama orang yang melakukan kebaikan. Terhindar daripada perbuatan maksiat. Itu satu riwayat. Satu riwayat lain, yaitu dinyatakan seseorang memberhentikan Nabi, ya Rasul terangkan kepadaku yang dapat mengantarkan aku ke surga dan menyelamatkan aku dari neraka. Intinya hampir sama. Anta abudallaha wa la tusriku bihi say'a. Hendaklah kamu menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan kamu. Jadi yang menjadikan kita itu Allah. Kalau bukan menjadikan kita, bukan Tuhan. Tidak usah disembah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tanamkan di dalam hati. Insya Allah hati kita bersemayam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anta abudullah wa la tusriku bihi say'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Rasanya umat Islam ini kalau nak nyembah berhala, tidak mungkin. Nak nyembah ini tidak mungkin. Tapi banyak perbuatan syirik. Contoh, pada tanggal 1 Suro menyuci keris. Pada tanggal 1 Suro di Jogja dan di Solo, kirap bawa kerbau bule, kerbau putih. Mereka beranggapan kerbau putih ini mendatangkan berkah. Kerbau itu nak putih, nak hitam, nak merah, nak coklat sama be. Yang mendatangkan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita berbuat yang menyebabkan dapat berkah. Kerbau itu lantaklah.
Keris itu dah usah dicuci lagi lah. Sudah pendap lah sudah. Dicuci tambah galak jinnya. Sudah tuh sedekah laut. Masih sampai sekarang Pak. Kerbau dipotong. Kepalanya diambil. Dikasih makanan keliling. Dianyutkan ke laut. Yang makan jin. Kerbau yang dipotong tadi itu haram dimakan. Kenapa? Niatnya karena jin tadi. Yang bagus. Potong kerbau. Niatnya karena Allah, atas nama Allah, makan sama-sama. Yang jin itu dah usah dimakan, lantaklah dia, bukan urusan kita. Sekarang kalau ada jin nak marah, marah lah. Salah tuh Pak. Yang anehnya sih kok, kiainya pula berdoa. Allahumma berdoa, nak nganyurkan itu berdoa. Apa dah tahu kiainya? Waktu ditanya, senyum-senyum deh. Sudah tuh dia ngomong, ini untuk apa? Pariwisata. Kalau sesat tak usahlah. Diganti bela yang benar gitu, sudah aman. Dulu, ini dulu. Di zaman Umar bin Khattab, di Gubernur Mesir itu ada Amr bin As. Jadi ada Amr bin As, Mesir tuh airnya sungai Nil tuh nyusut. Kering. Di kebiasaan orang Mesir mengorbankan anak gadis perawan. Apa ada anak gadis perawan Pak? Ya kalau gadis perawan lah Pak ya. Mengorbankan anak gadis perawan, lempar ke sana. Yang paling cantik, yang paling apa? Lempar ke sana. Setelah lempar mati, datu air itu nambah. Kata Amr bin As, ini haram dalam Islam. Aku nih gubernur di sini. Kalau tidak melakukan, mereka marah sama aku. Sudah. Aku berangkat ke Madinah. Begitu berangkat ke Madinah, sampaikan kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Kau benar. Jangan lakukan. Itu syirik. Macam mana Pak Umar? Sudah, ini ada surat. Kakek surat ni kau lempar ke tengah sungai Nil. Surat, lempar ke tengah sungai Nil. Dimbek sama itu, dibawa ke Mesir. Sebelum dilempar, penasaran Amr bin As. Apa isi surat itu? Aku suruh lempar ke sana, bukan disuruh baca. Rupanya tulis, hei jin yang ada di tempat ini, kalau kau yang mengalirkan sungai Nil ini, aku tak butuh kepadamu. Aku datang bakal menghadap kau. Tapi kalau Allah yang mengalirkan sungai ini, aku sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia Tuhan yang menjadikan sungai ini. Begitu dilempar, langsung Pak, ngelegak, apa tuh, langsung airnya penuh. Itu Umar. Berarti iblis tuh takutnya sama Umar deh. Mungkin kalau sama kita, jangankan iblis, setan, tadi mana-mana ngodai kita. Tapi Alhamdulillah, yang datang ke masjid nih, kalah setannya. Yang kedua, watuqimas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, waktu tiaz zakah, mengeluarkan zakat. Ini bagi yang memenuhi syarat. Nah, yang keempat, watasilur rahim, sambunglah tali silaturahmi. Jangan dianggap enteng Pak. Contoh, bapak, ibu, kakak beradik sama saya. Saya kakak yang paling tua misal. Kebetulan bapak kita kaya raya, hartanya banyak, duitnya banyak, segala macam banyak. Saya sebagai kakak yang tua tadi, tamak bin rakus. Aku mbat galau-galau. Kalian tak ada yang kukasihnya. Marah tak kalian sama aku? Hei kakak, kau tamak, kau bin rakus. Kau kami tak dibagi. Segala macam. Kata saya, kendak saya lah. Saya nak ambil. Kamu nak apa? Misal. Kebetulan, kamu tadi, saya tadi yang makan harta warisan tadi, kalau tidak dimaafkan oleh adik-adik semuanya, saya masuk neraka. Tapi kamu tadi benci sama aku, kesal sama aku, boleh. Tapi tidak pernah negur aku, tidak pernah silaturahmi kepadaku, silaturahminya putus. Memutuskan silaturahmi tadi, saya tadi masuk neraka, yang memutuskan tadi masuk neraka galau-galau sama saya. Berabe kan? Yang bagus ada, Kak, kau nak makan, tanggunglah kau. Yang penting kita tetap baik. Tapi ada saya mendengar Pak, kejadian di Jambi. Bapak meninggal, anak 9 orang.
5 cowok, 4 cewek. 9 nih. Punya ruko 8. Mak hidup. Begitu kakak bapak meninggal, apa kata semuanya? Kami sepakat yang membagikan warisan ini kami ikhlas. Kami tunjuk salah satu di antara kita. Apapun yang dilakukannya, kami ikhlas semuanya. Terserah. Nak diambil, nak diapakan ikhlas. Siapa? Ditunjuklah kakak paling tua. Kata kakak paling tua, kamu kok percaya sama aku? Kagak kumbat gala-gala. Lantaklah kata yang lain. Akhirnya, mak, ini saksikan aku yang bagi. Ini 9 orang, ruko ada 8. Kalau 9 kan aman. Cuman mak dah kebagian misalnya. Ngalah lah mak tuh. Nah, 1, 2. Kata anak yang paling tua tadi, aku mulai pembagian ini dari adik nomor 2. Berarti adik yang saya. Adik nomor 2. Nomor 2, nama si A. Kau ambil ruko yang di sana. Ini sertifikatnya. Nomor 3, kau ambil ruko yang di sana. Ini sertifikatnya. Adik nomor 3, ini. Sampai 8, habis. Semua dikasih sertifikat. Ke-8 yang ngomong. Lah, untuk kakak mana? Sudahlah, yang penting kamu dapat galo-galo. Aku sama mak baik kakek ngontrak rumah. Apa jawab adik ke-8 tuh? Mereka rame-rame kumpul, kita belikan ruko sikok. Kita kontrakkan atau macam mana terserah lah. Jadi kita bergabung, kita sampai mati akur. Orangnya dah saya sebut. Sampai mati akur. Ini yang bagus. Yang memutuskan silaturahmi berada, Pak. Contoh, ada seorang alim di Mekah, sembahyang 5 waktu boleh dikatakan. Sudah itu ya, puasa sunat, puasa wajib, macam itulah dikerjakan. Pada satu hari datang kawannya. Kawannya nih pedagang, bawa harta banyak, emas, duit segala macam. Datang kepada yang tadi itu. Datang, apa kata yang datang tadi? Aku nitip ini sama kau. Mungkin 6 bulan aku baru datang, aku ambil balik. Diterima. Titipan itu diterima. Setelah diterima titipan itu, 2 bulan kemudian, yang dititipkan mati. Yang dititipkan ini mati. Datang dia balik dari jualan, mengembara, nanya sama keluarganya, mana si A? Mati. Ngapa kau cari dia? Aku ada nitipkan barang. Dan barang itu sebagian hak anak yatim nunggu dia besar, baru aku balikkan. Mana? Bawa sini nak kau ambil. Kami dah tahu. Istri dah tahu, anak dah tahu, galau-galau dah tahu. Ya sudah. Bingung dia. Nak ganti banyak nian dan tak sanggup. Nak ngambil di mana orang dah tahu. Rupanya waktu pergi sembahyang ke Masjidil Haram, karena dia kawan Pak Imam, bertemu dengan Pak Imam, ngomong, Pak Imam, kawan kita yang siapa tu mati 3 bulan yang lalu, aku nitip barang, keluarganya ada yang tahu. Jadi gimana Pak Imam? Diam Pak Imam sebentar. Coba kaget malam kau di tengah Masjidil Haram tu sebut namanya. Si A. Sampai 3 kali. Kalau dia jawab, dioklah tu. Tanyakan di mana harta tu. 3 kali dilakukan. Nyap-nyap dah kata. Paginya datang lagi Pak Imam. Dah kata sambutan. Dah kata ngatakan iya segala macam. Istighfar Pak Imam. Astagfirullahaladzim. Apa yang dilakukan kawan aku ini? Padahal dia alim. Kok sampai tidak ada di tempat ini? Sudah kau pergi ke Yaman tu ada sumur neraka tu. Jam tengah malam kau sebut namanya. Berangkat karena dah kata perasaan takut sama jin sama apa dah kata. Takutnya cuma sama Allah, datang. Begitu sampai ke situ disebut namanya sekali, ya katanya. Kalau kita kira-kira kalau ke kuburan nyebut namanya, aku di sini katanya. Gimana? Hah? Gimana Pak? Kabur ya? Tidak usah kabur Pak. Ini nah, kuburan di sana waktu belum dipagar Pak. Kan tadi sini. Banyak yang pakai motor takut.
Sebenarnya belum pernah saya dengar yang dalam kubur tuh jadi begal. Belum pernah, Pak. Yang jadi begal tuh nah, yang hidup-hidup nih lah, yang belum ke kubur, yang belum masuk kubur. Kok takut? Mungkin termasuklah kita. Ditanya, kau si A, iya. Aku nih si B. Aku kan nitip barang sama kau. Iya. Aku tanya keluarga kau tidak tahu. Betul. Satu pun tidak ada yang tahu. Jadi gimana? Kau datangi rumahku, kau ceritakan sama istri dan anakku, nanti njuk tahu barang kau tuh aku simpan di bawah poslen, di bawah tangga. Itu tidak dari semen dak. Begitu kau siram kagak airnya meresap, bukalah, ada emas, dinar segala macam itu, ambillah semua. Belum balik nanya, wahai kawan, setahu aku kau tuh rajin sholat, rajin ke masjid, rajin puasa. Jangankan yang wajib, yang sunat jarang kau tinggalkan. Kenapa kau ada di sini? Apa jawabnya? Aku memutuskan silaturahmi sama bibi. Setelah terjadi ribut, tidak pernah aku menyambung silaturahmi sama bibi. Mati aku sekarang. Semua ibadahku tergantung. Allah belum mengangkat ke atas karena aku belum menyambung silaturahmi sama bibi tadi. Nangis kawannya tadi. Dia pesan, wahai kawanku, sampaikan kepada istri dan anakku kejadian ini, sampaikan seadanya. Tak usah kau karang-karang, pokoknya macam inilah. Nah, kau sampaikan dan tolong istriku sama anakku menyambung sama bibi namanya si A. Sambung, kasih dia. Kasih ini, kasih itu. Sampai dia ridho kepadaku. Mudah-mudahan Allah cabut aku dari sini. Aku diridhoi Allah SWT. Nah ini Pak, hati-hati. Jangan sampai mutuskan silaturahim. Berabe, iman putus. Jadi kalau bertengkar sama suami istri 3 hari belah. Hari keempat baian. Jangan kayak di Masjid Al-Amin. Kawan saya, kakak saya ngomong sama saya, sampai mati aku tidak datang ke tempat kau. Dan kalau kau mati, aku tidak datang. Kalau kau mati, aku tidak datang. Ya salah lah. Aturannya ngomongnya macam ini. Kalau kau mati, kau kan tidak bisa datang. Aku yang datang. Kalau aku mati, aku tidak bisa datang. Kau yang datang. Nah itu. Kalau kau mati, aku tidak datang. Berabe. Jadi kalau ada sampai sekarang ini yang masih ribut sama tetangga, sama mertua, sama menantu, sudah akur balik bela. Banyak kadang yang ribut sama menantu. Tapi yang lanang jarang lah, tapi yang betino jarang juga lah. Kalau ada yang ribut akur. Perlu diketahui, mak mertua tuh mak kita sampai akhirat. Bapak mertua, bapak kita sampai akhirat. Bukan cuma selesai cerai, tidak sampai akhirat. Sekalipun sudah cerai, itu tetap jadi mama kita. Cuman bagi yang kenal orang di Broni, tolong nasihati kalau bisa. Apa nasihatinya? Dia laki-laki, menantu. Emak mertua itu jando. Bahenol nampaknya. Jando gitu. Masih tertarik. Mati bininya ini tadi. Kawin sama emak tadi itu. Sudah punya anak 3. Tidak boleh. Nampaknya tenang-tenang lah. Jadi kalau ada yang kenal, nasihati itu tidak boleh. Perkawinan itu tidak sah. Jadi hukum zina sampai selamanya. Mama itu dianggapnya turun tangga. Kakaknya mati kawin adiknya. Adiknya mati kawin sama adiknya lagi. Turun tangga. Ini bukan turun tangga. Ini melompat tangga ke atas. Kawin sama mertua. Anaknya bingung. Tadi manggil nenek, sekarang nak manggil mak. Di Broni Pak. Dari Masjid Agung tuh kira-kira 200 meter ke sana. Siapa yang kenal, siapa yang tahu, mungkin ada keluarganya, coba dinasihati. Mudah-mudahan beliau dapat hidayah, nerimo, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang ada nanya. Kalau ada nanya kita teruskan ya. Untuk bekal tadi. Tadi kan disampaikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Nah, salah satu persiapannya kalau bisa ada 6 jadilah. Yang pertama, kenal Allah.
Aku nak nanya, sudah kenal Tuhan belum, Pak? Pak, sudah kenal Tuhan belum? Kalau udah kenal berabe, Pak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Selidiki diri kita nih, asal usul segala macam. Nah, setelah itu kita bakal mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenal Allah, taati. Selesai satu. Pokoknya selamat kali itu. Yang kedua, kenal setan. Yang suka bisikkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Membisik-bisikkan di hati manusia. Ngajak ini, ngajak itu. Tidak usah dituruti. Bohong galau-galau setan tuh masuk neraka, dia sudah jelas. Jangan ikut. Nah, bagi yang tidak ikut, selamat. Yang ikut, ikut laksana. Yang ketiga, mengetahui yang benar. Jadi dalam Islam itu sudah tahu ini benar, ini salah. Yang benar nih diambil. Benar itu ke surga, salah itu ke neraka. Nah, yang keempat, yang keempat mengetahui yang batil. Arak itu haram, babi itu haram, kodok itu haram. Tidak usah dimakan. Sapi masih banyak, kambing masih banyak, makan merah. Ada orang tidak mau makan kambing, bukan karena haram, karena takut. Masih ada yang takut sini, Pak? Sudah baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu masmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Makanlah, tidak jadi apa-apa dak. Kalau ternyata makan itu mati, ya saya tidak tahu juga. Tahu sebab ini nih. Siapa nih lah? Panglima perang Khalid bin Walid. Waktu nak menaklukkan sana, orang kafir itu gemeteran. Akhirnya dipanggil panglimanya nama Saifullah. Khalid bin Walid tanya, ngapa kau dapat Saifullah? Apa kau dari pedang dari Tuhan? Dijawab, kami asalnya kafir segala macam, sekarang kami beriman, nah dapat tugas macam ini. Kata mereka, kalau berperang sama kau, kalah kami ini. Jadi satu-satunya apa? Ini ada gelas. Racun nomor 1. Kalau kau minum, selamat, kami semua anak buah kau jadi budak. Tapi kalau kau mati, resiko kau dewek lah. Mana kata Khalid? Sini. Begitu diambilnya racun tuh, langsung minum. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi sayun fil ardi wala fis sama wa wasanul. Diminum segar bugar. Tapi jangan nyoba, Pak. Yang hadir ini jangan nyoba. 10 kali baca itu jangan dicoba. Tapi kalau makan durian, cobalah. Saya alhamdulillah makan durian nafanya aman-aman. Tapi kalau racun tak usah. Jangan kayak orang yang belanja di pasar, Pak. Giginya sakit nian. Tak tahan dia. Nak ke dokter lama, nunggu besok. Sakit, apa akal? Oh, di tempat jualan ini ada temik. Tahu temik kan? Racun babi itu nah, yang kayak mijen tuh. Aku ambil besiko. Diambil besiko bukan sebungkus, kan? Diambilnya satu sebutir, kayak mijen itu diambil, dimasukkan ke dalam lubang gigi. Mati ulatnya gara-gara. Tetelan, dia mati. Jadi ada yang ngasih tahu, Pak Ali, kawan yang beli temik mana mati. Kenapa? Giginya sakit, dimasukkannya ke situ, cuman dia tetelan katanya air liurnya, mati dia. Ya sudahlah. Kata saya, galau-galau mati itu. Jangan yang dicoba racun. Beratnya temik. Nah, yang kelima, kenal dunia. Nih, kenal dunia nih. Jangan sampai tertipu. Tahu tertipu? Sibuk cari dunia, setengah mati cari dunia, tahu-tahu kakek tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, itu tertinggal galau-galau. Itu orang yang tipu. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, segala macam banyak, tapi sembahyang tidak, puasa tidak, berbuat baik tidak, sedekah tidak, ya sudah, dia tertipu dengan dunia. Mati dia. Dia yang bakal mempertanggungjawabkan. Jadi saran saya sih kok, kalau duit banyak, badan sehat, nak makan sate, makanlah. Nak makan kari, makanlah. Nak makan anggur, makanlah. Jangan kayak masih pemilih saya lah. Sampai hari ini, Pak, kalau nengok buku Tabarnasnya bertambah gitu, seneng nian. Motor dan nak beli. TV dan nak beli. TV yang buruk-buruk itulah. Sudah tuh makan yang susah nian. Padahal duit banyak miliaran. Tapi itu
Dia senang ya nengok buku bertambah. Inilah yang alhaakumut takasur. Zakat idak, sedekah idak, segala idak. Kalang kabut. Tapi masih hidup orangnya. Yang mati dulu yang senama bapak saya. Waktu tahu saya masih kecil, punya duit waktu itu, ya banyak nian. Nah, tahu-tahu, ya macam itulah, mati juga. Jadi saran saya sekarang, nikmati duit itu dan kirim untuk kita di akhirat. Nah, yang keenam, kenal akhirat. Bangun rumah di sana. Bangun istana di sana. Bangun kebun di sana. Dak katik duitnya, amal soleh. Buat beli kendaraan. Nih, duduk di masjid ini, yang datang duluan sebelum azan, wajahnya kayak matahari jam 12. Terang benderang. Sedang azan baru masuk, wajahnya kayak bulan purnama. Selesai azan, tapi jamaah ikut, wajahnya kayak bintang. Kadang sembayang, kadang tidak, macam inilah dekatik kelebihan. Kaki ada hitam pekat kayak aspal. Nah, itu sembahyang tidak, beriman tidak. Sarung. Nah, jadi kita tinggal nilai yang nano, tinggal nilai deh. Mato kaki melek di sana, sekarang melek. Jangan sekarang tidak melek di sana, tidak melek. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, bukan buta ini, hati ini nah buta, maka di akhirat matonya yang buta. Padahal ke sana baru datang, langsung buta, tak nampak apa-apa. Keluar dari kubur menuju padang mahsyar 40.000 tahun. Mata buta. Yang nonton tak katik. Ada yang nonton? Katik. Makanya melek sekarang, kakek melek di sana. Ada lelucon, Pak. Presiden yang pertama, kata kawan tuh, banyak istri. Presiden yang kedua, banyak anak. Presiden yang ketiga, kayak anak-anak. Presiden yang keempat, dituntun anak. Nah, presiden sekarang tadi tuntun siapa, udah tahu. Itu yang sudah balik kalau. Itu kawan lelucon. Silakan yang ada nanya. Siapa yang banyak anak? Ya Parto. Yang banyak istri ya. Yang pertama. Yang kayak anak-anak siapa? Habibie. Yang dituntun anak, ya Gus Dur. Tuntun anak, karena udah nampak. Silakan, ada nanya, yang ditanya bebas. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Mudah-mudahan kita semua di samping dapat pahala dari Allah karena mendengarkan pengajian, bertambah ilmu kita, dan mudah-mudahan jalan kita lurus. Setelah itu nanti di akhirat jalan kita lurus pula menuju Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di sini mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan di surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah zidna ilman nafi'ah. Rabbana fir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ittaqullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.